Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, shahimin dan shahimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada hari ini kita sudah bisa menyelesaikan ibadah saum kita sampai dengan hari yang ke-11. Mudah-mudahan puasa kita serta ibadah kita yang lain di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuki rangkaian ibadah sholat tarawih, izinkanlah kami menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, ceramah Ramadan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jamaluddin Ahmad SPDI, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Sedangkan sholat tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Fattah Rahmatullah Al-Hafidz. Selanjutnya laporan keuangan infak tarawih saldo tanggal 31 Maret 2023 sebesar 10.178.500 rupiah. Pemasukan 1 April 2023 sebesar 1.097.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran sebesar 500.000 rupiah, sehingga saldo sampai dengan saat ini berjumlah 10.775.500 rupiah. Kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk berinfak, atas nama DKM kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya kami informasikan bahwa setiap hari selama bulan Ramadan DKM Masjid Al-Ikhlas menyediakan buka bersama atau iftar jama'i yang jumlahnya mencapai 150 porsi. DKM masih memberikan kesempatan kepada para jamaah yang ingin memberikan infaknya untuk membantu pembiayaannya. Untuk itu bisa menghubungi Bapak Yudi Pratidinawan selaku bendahara atau Bapak Adam Usmanto. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon yang membawa putra-putrinya yang masih kecil agar dijaga sehingga kehusukan ibadah kita tidak terganggu. Demikian pula kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar di silent terlebih dahulu. Wabil khusus pada para jamaah yang kelihatan soft di depannya masih ada yang kosong,
agar diisi terlebih dahulu guna memudahkan kepada para jamaah yang hadir belakangan. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta para jajarannya, ayahanda, ibunda rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat merangkai salam tak lupa kita curah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan Al-Faqir menyampaikan materi dengan tema 3 pesan berguna. Ada sebuah hadis yang bermula dari pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Ya Rasulullah, ausini bi syai'in yanfa'uni Allahu bihi. Wahai Rasul, pesankan kepadaku pesan yang bermanfaat bagi diriku di sisi Allah. Seorang sahabat meminta pesan di mana pesannya yang bermanfaat. Qala, dijawab oleh beliau Rasul, alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'am. Hendaklah engkau bersyukur. Fa inna syukra, karena sungguhnya syukur yazidu fin ni'am, akan menambah nikmat. Jadi pesan yang pertama yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat adalah tentang rasa syukur. Sebab memang kalau kita kalkulasikan rasa syukur itu tidak akan bisa kita menghitungnya. Mulai dari kaki bisa melangkah, mata bisa melihat, telinga dapat mendengar, dan panca-panca indera yang lainnya. Makanya dalam Quran surah Ibrahim, apabila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila syukur, kata Allah, niscaya akan ditambah nikmat.
Akan tetapi sebaliknya, apabila kita kufur, seorang istri mungkin mengkufuri apa yang sudah diberikan sama suami. Inna azabi, sesungguhnya azabku, kata Allah, la syadid, sangatlah pedih. Ibrahim ayat 7. Makanya patut kiranya kita sebagai hamba yang dhaif senantiasa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Luqman ayat 14, wali walidaika ilayyal masir. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan kembali. Artinya selain kita bersyukur kepada Allah, yang kedua kita terima kasih kepada orang tua kita. Boleh nggak Pak kita terima kasih kepada orang? Boleh. Lam yashkurin nas lam yashkurillah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Seorang atasan memberikan kepada kita uang gaji misalkan, terima kasih, nggak apa-apa ya. Ucap terima kasih itu tidak masalah. Dengan orang saja boleh, apalagi dengan orang tua kita. Makanya dalam ayatnya tadi, anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Terima kasih kita kepada orang tua, sebab wasilah orang tua lah kita hadir di muka bumi, walaupun hakikatnya Allah lah yang menciptakan kita. Makanya kadang kalau ada anak terus dia sukses, kaya raya, lalu melupakan jasa orang tuanya, ia menelantarkan orang tuanya, ya Allah, bersiap-siaplah murka Allah akan turun kepadanya. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho daripada kedua orang tua kita. Jadi bagaimana Allah itu akan ridho kepada kita apabila orang tua kita tidak ridho? Kalau pengen Allah itu ridho terhadap kita, orang tua kita dulu ridho sama kita. Tapi apabila kita menelantarkan orang tua kita sendiri, makanya kan kadang-kadang ya Pak, kalau orang tua itu kaya, anak jadi raja. Anaknya kaya, orang tua belum tentu. Ya Allah karimnya, jangan sampai kacang lupa dengan kulit. Kalau kita baca legenda seperti kisahnya Malin, udah paham semua deh kalau cerita itu mah. Ini pesan yang pertama baginda Nabi sampaikan tentang rasa syukur. Kemudian yang kedua, pesan yang Nabi sampaikan ketika itu, pesan yang bermanfaat adalah wa aqsirid du'a fa innaka la tadri mata yustajabu laka. Dan perbanyaklah doa. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui mata yustajabu laka, kapan doamu akan diijabah oleh Allah. Ini pesan kedua tentang banyak doa, terlebih kita di bulan Ramadan. Ayo kita perbanyak doa, karena kita tidak tahu kapan doa kita akan diijabah.
entah itu secara instan atau besok lusa akan dijabah, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Makanya perintah Nabi kepada kita adalah untuk memperbanyak doa. Terlebih doa kita kepada keluarga kita, orang tua kita, muslimin dan muslimah. Jadi doa juga jangan pelit. Dulu ada orang Arab Badui berdoa, Allahumma gfirli wali Muhammadin wahdana. Ini kan pelit banget. Ya Allah, ampuni saya dan Muhammad saja. Ketika itu Nabi langsung menegur, laqad hajabtaha an nasin kasir. Sungguh telah menyempitkan doamu atas doa orang-orang banyak. Artinya apa? Walaupun dalam keadaan sendiri, tetap kita doakan saudara-saudara kita muslimin dan muslimah. Sebab rahmat Allah itu, walaupun dalam keadaan sendiri, kita kaitkan doa kita untuk seluruh umat Islam. Ayahanda, ibunda rahimakumullah. Sebab doa ini adalah mukhul ibadah. Entah kapanlah Allah akan mengabulkan doa kita. Yang penting adalah perintah Nabi untuk selalu memperbanyak doa. Makanya dulu dari kecil kita diajarkan sama guru kita di ibtidaiyah, mungkin doa kepada kedua orang tua. Karena masih bocah mungkin kan diajarkannya Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu masih kecil. Ini perlunya kita doa, karena doa adalah senjatanya umat Islam. Doa adalah salah satu amalan yang tidak terputus. Kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang sering kita berikan, salurkan harta kita di masjid atau melalui anak yatim piatu dan lain sebagainya. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Makanya doa itu ya jangan sampai hanya untuk sendiri. Doa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah. Karena memang kadang-kadang Allah langsung mengabulkan doa itu. Biasanya kalau di saat kita sedang terpepet, Pak. Satu contoh misalkan dulu di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah diminta air oleh 12 kabilah Bani Israel. Saat itu beliau dalam keadaan musafir, airnya sudah habis juga. Bahasanya sedang terpepet. Nabiullah Musa diminta untuk memberikan air kepada 12 rombongan Bani Israel. Di sana turun ayat kekuasaan Allah. Quran surah kedua ayat 60, faqulna drib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin masyrabahum. Wahai Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu, niscaya akan keluar 12 pancuran mata air sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel ketika itu. Masya Allah, dengan hentakan tongkat Nabiullah Musa itu terpancar 12 pancuran. Biasanya doa yang terpepet itulah akan dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita lagi santai doa terus langsung diijabah terus-terusan oleh Allah, kadang-kadang manusia itu timbul kesombongan. Maka dari itu kadang bertahap. Tapi
Tapi doa-doa yang terpepet seperti ini, ada satu cerita seperti ini. Ada si Udin, anak SD Pak, namanya Udin. Ada di sini Udin enggak? Si Udin anak kelas SD, ketika setelah taraweh dia ngaji sama guru ngajinya, belajar Quran, terus habis itu diajarkan doa yaumiyah, doa-doa harian. Diajarkan malam itu adalah doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah selesai ngaji, namanya juga berangkatnya habis taraweh, pulangnya pasti malam. Biasanya dia itu berlima, cuma dia lupa nih yang 4 anak ini pada nggak berangkat, tinggal sendirian si Udin. Pulang dari musola ke rumahnya lumayan 600 meter. Ketika di tengah-tengah jalan dia teringat ucapan teman-temannya bahwa di jalanan itu sangat gelap, di rumpun bambu yang begitu lebat, apabila terkena angin tertiup, hantu pada datang. Ini kata teman-temannya, ceritanya bener. Ketika itu sekelebat putih. Bingung si Udin, mau pulang lagi ke musola sudah jauh. Akhirnya dia doa dengan doa yang sebisanya. Dia ngangkat tangan sambil baca doa, mau Allahumma barik lana fi razaqtana. Itu kuntilanak naik lagi, dia takut. Buset, tahun-tahun jadi setan baru kali ini mau dimakan sama bocah. Kepepet. Ini anekdotnya aja Pak ya. Artinya kalau kita kepepet, insya Allah ada jalan untuk menuju jalan tersebut yang Allah berikan kepada kita, asalkan kita yakin. Hadirin wal hadirat, as-shaimin was-shaimat, jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Satu lagi. Kemudian yang ketiga, pesan yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat adalah wa aqsir zikrul maut. Perbanyak mengingat kematian. Sehebat apapun kita, apapun pangkat jabatannya, pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada mereka, tidak bisa maju mundur barang sesaat pun. Lalu bagaimana caranya supaya kita selalu ingat akan kematian? Kita renungkan, kita bayangkan di alam kubur betapa sunyi dan sepi. Kita sering Pak mengantarkan saudara kita ke TPU, apapun tidak ada yang dibawa, baju kebesarannya pun tidak dibawa. Ya Allah, makanya pantas Abu Bakar al-Ismaili pernah menceritakan tentang sahabat Utsman ibnu Affan. Sahabat Utsman ini pernah ketika diceritakan tentang neraka, beliau biasa-biasa saja. Diceritakan tentang kiamat, beliau biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika diceritakan tentang kubur, nangis sahabat Utsman. Ketika ditanya, apa jawaban beliau? Kenapa ketika diceritakan tentang neraka dan kiamat saya biasa-biasa saja? Karena masih banyak saudara saya di sana. Tapi kenapa ketika diceritakan tentang kubur saya menangis? Karena memang di alam kubur itu sunyi, sepi. Tidak ada yang menemani kecuali amal ibadah. Jadi timbul semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi lihat porsi, lihat kondisi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Artinya ingat mati itu enggak pas kalau lagi di kantor. Kalau kita lagi kerja, jangan sampai ingat mati. Kalau kita lagi di kantor, selalu ingat mati. Waduh, bahaya juga. Udah lagi puasa, ingat mati, di kantor kerjaan numpuk, mati beneran deh. Ya Allah.
karena tidak sesuai dengan tempatnya. Makanya bekerjalah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau akan hidup selamanya. Kalau lagi di kantor, kalau di kerjaan kita, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Bukan hubbud dunia, bukan. Timbul semangat kita untuk bekerja. Kerjakan juga ibadah juga. Tapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Ini baru yang sifatnya vertikal, hablum minallah. Ibadah yang kita lakukan seperti sekarang ini adalah ka'annaka tamutu goda, seakan-akan kita akan mati besok.